Di live kita pada malam hari ini. Yes, setiap hari kita belajar untuk melepaskan emosi. Ya, dan kurang lebih sekarang udah selama 6 bulan kita melepaskan. Dan bentar lagi udah mau masuk bulan ke-7 tanpa kerasa ya. Waktu cepet banget berlalu, sebentar aja lewat. Tahu-tahu udah langsung bulan 7 aja nih. Apa kabarnya semuanya? Hopefully seru-seru asik-asikan. Dan buat semua yang rutin sudah datang, welcome back lagi. Halo Kak Octavia, selamat datang. Ada Livia juga sudah gabung. Ada Cikoni Ringo, ada Elnada, dan Kak Marianiar sudah gabung juga. Ada Kak Cika, selamat datang. Kak Agnes, Kak Jazil, welcome. Kak Emma, selamat datang semuanya. Ada Kak Elin juga, Kak Erna Palangi, halo welcome. Malam Ko, Yunita hadir. Oke, selamat datang Kak Yunita Mel. Woi, namanya keren banget. Seorang hadir Kak Erna, selamat datang. Ada Kak Feni Cinwas, ya, Kak Feni sudah datang. Jevan Venus sudah datang. Ada Pos Dharma. Oh, lagi melo nih kok. Waduh, kenapa melo? Ya, ini hari ini banyak dapat berita COVID ya. Teman-teman banyak yang kena COVID, terus ada juga yang meninggal COVID. Waduh, serem banget ya. Jadi memang di masa sekarang lagi banyak banget nih case COVID nih ya, lagi bejibun. Ada Bro Evan juga. Halo Bro, woi, apa kabar? Lama tidak bersua kita. Welcome semuanya. Ada Kak Meika, ada Cikoni, Kak Hena Girsang. Welcome, selamat datang semuanya. Welcome juga buat teman-teman yang mungkin baru datang pertama kali ke live kita ya di doe.trt, dan ada juga yang mungkin tadi yang abis dari YouTube-nya Captain Vincent ya, ikut mampir ke sini juga. Selamat datang semuanya ya. Hari ini tadi masuk di YouTube-nya Captain, akhirnya udah muncul ya live tentang ngebahas soal fobia terbang ya. Jadi itu juga satu tema yang seru yang memang banyak orang ngalamin juga, fobia ketinggian dan fobia terbang. Dan setiap fobia ini bisa jadi fondasi dasar yang mendasari fobianya itu beda-beda ya. Jadi setiap orang punya fobia itu nggak pernah sama ya teman-teman. Jadi bisa lain-lain gitu ya, tergantung dari akar permasalahannya masing-masing. Jadi cara untuk menyelesaikan fobia, kita tinggal digali aja problematika yang ada di dalam dirinya. Kata Teh Emput, aku baru beberapa hari gabung, semoga depresiku sembuh. Halo, selamat datang Kak. Kalau misalkan mau cepet sembuh, bisa sih. Kakak tinggal cari-cari materi-materi yang di belakang yang sesuai dengan kakak punya problematika. Jadi gini, teman-teman, ibaratnya di UITRT itu kan kita punya IG Live itu setiap hari rutin gitu ya. Dan tema yang kita bahas sudah sangat banyak. Kalau misalkan mau hilangin depresi, simple banget ya, yaitu cari tema-tema yang menurut teman-teman itu yang paling mengganggu saat ini. Jadi caranya gimana? Pertama misalnya gini, tema yang mengganggu saya, misalkan tema keluarga, misalkan saya lagi ada masalah sama pasangan saya misalnya, atau saya lagi kesel sama anak saya karena tiap hari nggak bisa dibilangin, dan dia juga masalahnya lagi WFH di rumah terus gitu ya. Nah, saya rekomend Anda nonton berarti keduanya, tema tentang pasangan dan juga tema tentang anak misalnya. Terus atau misalkan Anda masalahnya COVID-19, Anda cari tema tentang COVID-19 ya. Jadi setiap tema itu akan punya resonansi yang berbeda di dalam diri kita, dan kalau kita beresin secepatnya itu akan bantu kita untuk bisa keluar dari permasalahan kita. Karena seringkali kadang kitanya itu kayak punya masalah itu disimpan, dan sumbernya itu bisa bermacam-macam dari berbagai tema yang beda-beda semua. Katanya Kak Karlia, Kak Ainah akhirnya berhasil cabut gigi, fobia cabut giginya hilang. Oh, congratulations. Kemarin kita pas lagi di session Zoom session tanya jawab ya, ada yang kena sakit gigi ya Kak Ainah. Akhirnya katanya takut banget ngilu gitu ya, terus kemarin akhirnya berhasil cabut gigi, sukses. Thank you Kak Kalia udah dikasih update-nya lagi ya, karena kan kemarin nggak tahu ya info terupdate-nya gitu ya. Syukurlah kalau misalkan udah bisa cabut gigi dengan tenang ya, karena awalnya katanya ngebayanginnya aja udah sampai takut banget gitu, karena rasa ngilunya tuh intens banget. Nah kayak gini kalau memang kita nggak beresin secara precise, ya itu yang jadi nyangkut. Depresi katanya Kak Elin baru-baru ini baru dibahas. Yes, depresi itu biasanya sebenarnya kumpulan dari beban bawah sadar yang udah numpuk jadi satu, sehingga kayak kita nyerah atas kehidupan kita. Nah jadi jangan lihat depresi sebagai satu tema doang, tapi temanya apa aja yang paling mengganggu dalam hidup Anda.
Jadi itu yang dicari tahu dulu, habis itu didengarkan secara spesifik di live-nya yang udah pernah dibahas ya. Karena kalau misalkan satu-satu kita mau bahas, mungkin butuh prosesnya panjang, nungguin saya bahas, karena kan saya bahasnya selalu forward terus ya, tiap hari mungkin tema yang lain-lain terus gitu. Dan saya usahakan untuk tidak saling beririsan. Tapi kalau misalkan memang masih tema yang sama, ya silakan Anda cari aja gitu ya. Maksudnya sama yang kemarin udah kita bahas. Nah, tinggal cari di sana karena udah kayak gudang tema. Ya, live kita itu udah sekarang kan berarti udah setengah tahun, udah 100 lebih, berarti kalau 360 hari berarti udah ada 150, mungkin udah 200 tema ya yang kita bahas macam-macam. Tema psikosomatis ada gak? Ada. Anda mau bahas tentang apa aja di situ udah dibahas ya. Jadi kemarin dari penglihatan, dari pendengaran, penciuman, dari leher, di pundak, di pinggang, semua ada bahasannya semuanya. Jadi tinggal Anda cari. Ya, anxiety juga saya pernah bahas juga. Karena anxiety memang paling banyak ya yang sekarang dirasakan ya. Kecemasan, ketakutan berlebihan apalagi terkait dengan COVID-19. Kalau Anda lebih pengen precise, Anda belajar lebih mendalam tentang sistemnya di OETRT. Kalau yang saya lakukan seperti ini setiap hari, itu adalah combining dari sistem verbal clearing yang saya belajarin dari luar negeri ya. Banyak basis fondasinya dari kelas Access Consciousness sama kelasnya Christy Mary Sheldon ya. Itu saya paling banyak belajar dari sana ya tentang ini. Ya, terus sudah gitu fondasi bercampur dengan sistem dari neurosemantics, neurolinguistic programming yang saya pelajari, dan juga meta coaching ya. Itu istilahnya udah combining all deh, apa aja yang bagus-bagus yang ada di luar sana yang menurutku sangat keren gitu ya, dan sangat membantu ya untuk bisa ngeberes-beresin masalah kita ya. Karena setiap orang temanya beda-beda semua ya. Jadi cari-cari kalau misalkan Anda punya anxiety-nya Anda karena apa? Nah, jadi setiap orang itu punya, setiap problematika punya akar yang berbeda ya. Bisa sama-sama orang anxiety, tapi anxiety-nya si A sama si B sama si C sama si D sama si E sama si F pasti beda. Mungkin anxiety Anda takut kena COVID. Ada lagi yang mungkin anxiety-nya kayak Kak Komang kemarin takut takut karena kansernya yang dia idap. Ada juga yang anxiety karena ngebayangin bisnis yang lagi nggak karu-karuan selama masa corona ini. Ada juga yang mungkin anxiety karena ketakutan akibat saudara ada yang meninggal kemarin. Nah, jadi setiap orang ini punya anxiety yang berbeda-beda dengan sumber permasalahan yang lain-lain. Nah, jadi gimana cara ngeberesinnya? Cari sumber permasalahannya itu gara-gara apa? Jadi pertanyaan yang selalu perlu ditanyakan adalah, apa sih yang bikin saya anxiety? Itu aja yang sederhana ya. Apa yang bikin saya berpikir seperti ini? Apa yang bikin saya takut jadi seperti ini? Nah, lalu dicari temanya ya. Ketika Anda cari temanya di Instagram gitu ya, Anda tinggal cek Instagramnya di OETRT ya, nonton sampai habis di setiap tema yang memang kayak nyenggol pikiran Anda. Nah, itu diberesin ya. Ketika Anda beresin akan sangat ringan sekali ya. Katanya Kak Devi, saya gampang panik, takut, cemas. Kak Devi Alvina, yes. Kadang-kadang seperti itu. Thank you ya nih. Jadi karena ada di Facebook sama ada di YouTube ya. Jadi Facebook sama YouTube, Facebook sama Instagram. Jadi beda ya. Anxiety disorder dan psikosomatik bisa pakai DOE gak, Coach? Banyak yang sembuh kok ya, anxiety dan psikosomatik ya. Jadi sangat-sangat banyak. Anda bisa lihat di testimonial kita, yaitu udah bejibun, ada ratusan testimoni dan masih ada ratusan lagi yang belum diupload ya. Jadi itu nggak akan habis mungkin buat sampai tahun depan. Kalau saya nggak bawain training lagi sampai tahun depan, mungkin sampai 2 tahun lagi masih ada testimoninya terus setiap hari diupload ya. Saking banyaknya. Tema ketakutan sakit ada gak kok? Ada ya. Biasanya udah ada belum ya takut sakit? Saya sering handle takut sakit, tapi kalau tema spesifik kayaknya enggak. Biasa orang kalau takut sakit itu ya karena proses sakitnya ya. Ada yang takut sakit kayak kemarin tuh, itu baru kita bahas di di live pertanyaan yang pas lagi kita di Zoom ya. Jadi kayak gitu. Anxiety sama dengan capek. Ya capek kalau kita megang anxiety terus-menerus ya, karena banyak bebannya. Handa kalau pundak berat itu biasanya ilustrasi dari banyak beban yang kita tanggung ya, misalkan kayak menanggung beban keluarga ataupun
harus semuanya sendiri kita yang urus gitu ya. Nah itu jadi seperti itu. Toxic positivity dong Om. Livia nih boleh ditarik ke IC ya, aku lupa. Tolong dong Mbak Mala ya. Toxic positivity ini satu tema yang juga sangat menarik ya. Biasanya itu, tapi aku mesti cek definisinya dulu nih biar nggak salah. Ya apa sih toxic positivity? Jadi biar kita nggak salah definisinya saya sama definisinya yang umum ya. Toxic positivity adalah, ini kalau definisi yang saya ambil dari Google ya, monggo silakan dicek dulu bentar. Kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif. So jadi kita bahas ya toxic positivity. Thank you, temanya dikasih sama Livia. Jadi kalau misalkan banyak sekali orang dalam hidup sekarang, kita lagi trennya apa-apa berpikir positif, betul ya? Udah kita pikir positif aja, pasti semuanya bisa diselesaikan gitu. Tapi jujur nggak semudah itu, semuanya itu begitu sulit di luar sana untuk diselesaikan gitu ya. Terutama kalau misalkan kayak, lu kenapa sih harus stres begitu? Udah lalu mikir begini aja, paling sering kan dibilang kayak gitu ya. Nggak usah terlalu dipikirin. Ngapain lu banyak pikiran? Kalau orang punya kecemasan kan pasti dibilanginnya begitu. Seringkali kita dinasehatin macem-macem ya. Jadi akhirnya masuk kondisi toxic positivity. Dan sehingga banyak orang juga yang kadang nge-label orang lain itu toxic. Ya ini juga hati-hati. Seringkali ini dasar lu toxic positivity lu, toxic positivity lu, toxic positivity lu. Padahal sebenarnya orang ini pengen ngebantu juga. Kadang-kadang ada seperti itu. Nah cuman memang ada orang yang capable untuk membantu, ada orang yang juga tidak capable untuk membantu. Bagaimana taunya? Ya nomor satu, punya fondasi dasarnya gak, belajar atau tidak. Ya contoh toxic positivity yang paling sering kita bisa lihat adalah kalau Anda browsing di di Facebook misalnya, Anda masuk ke Facebook group ya. Di Facebook group misalnya Anda masuk ke Facebook group tentang psikologi ya. Banyak banget Facebook group di tentang psikologi itu yang ada. Anda tinggal search gitu ya. Dan isinya bukan psikolog. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Jadi tolong hati-hati teman-teman. Banyak banget teman-teman yang akhirnya karena sering nongkrong di Facebook group yang isinya tulisannya psikologi labelnya, tapi dalamnya bukan isinya psikolog. Sekali lagi, hati-hati. Ya kalau mau cari psikolog beneran. Kalau Anda mau cari konselor beneran. Kalaupun Anda mau masuk grup, cari grup yang memang dibimbing betulan ya. Jadi kalau misalkan Anda masuk ke yang kondisi yang kayak gitu, Anda kadang sering bisa ngelihat misalnya gini ya, ada orang nanya gitu ya, aduh saya habis bermasalah dengan pasangan saya gini, saya sampai stres apa segala macam gini. Wah isinya tuh sisanya yang komen pasti udah kayak gitu semua tuh ya. Kebanyakan yang udah mereka tidak punya landasan apapun di dunia psikologi, mereka cuman baca asal kopas dari sini, timplak tublek di situ gitu ya. Nah jadi kalau Anda lihat paling gampang gimana? Anda lihat aja dari komen mereka, terus Anda buka, ya pasti kelihatan ya kan. Kalau di Facebook semuanya terbuka gitu ya, kita bisa lihat ini orang siapa sih komentar kayak gini. Begitu dibuka, nah itu isinya ya nggak ada latar belakang psikologinya sama sekali gitu ya. Mungkin secara klinis nggak belajar psikologi kayak saya misalnya ya, saya nggak belajar tentang psikologi secara di waktu saya sekolah dulu, karena sekolah saya di bidang IT. Nah, tapi saya begitu mencintai dunia tentang pikiran dan kejiwaan manusia, sehingga saya belajar banyak sekali dari berbagai fondasi gitu ya. Saya belajar tentang neurosemantics, neurolinguistic programming, saya belajar tentang meta coaching, saya belajar tentang energi di tubuh fisik kita bagaimana, ya fisiologinya saya belajar dari mind body medicine-nya Donna Eden, saya belajar lagi dari pokoknya banyak guru deh, saya belajar macam-macam gitu ya. Jadi macam-macam saya pelajarin, termasuk saya ikut konseling juga, course yang pendek ya, mungkin cuma 1 minggu gitu. Tapi saya belajar kurang lebih sebisa-bisanya saya dapetin apa yang saya dapetin di situ gitu ya. Dan itu lumayan banyak gitu ya, karena psikologi itu satu keilmuan yang sudah sangat luas sekali. Dan nggak bisa seseorang itu langsung main asal diagnosa saja. Saya juga nggak berani ya ngediagnosa orang kayak gitu, karena nggak boleh gitu. Yang boleh diagnosa adalah memang orang yang psikolog beneran atau psikiater beneran, yang bisa ngasih istilahnya ini orang kenapa gitu ya, maksudnya bener-bener sesuai dengan dia ada tesnya sendiri gitu ya, nggak bisa sembarangan.
Ya, jadi nggak boleh kayak begitu. Makanya kadang-kadang kita cuma datang ngelihat di Facebook group gitu ya, terus kita ngelihat orang, oh begini begini begini, kita baca sana sini, terus kita menyimpulkan sendiri, wah jangan-jangan saya ini depresi, jangan-jangan saya ini saya ini itu. Nah itu juga jangan ya, jadi bahaya. Nah kalau bicara toxic positivity, kalau ada masuk sana biasanya udah banyak tuh yang kayak, wah ya kakak tuh harusnya begini, jangan sampai begitu dong. Banyak banget isinya judge gitu ya. Nah bukannya tambah seneng, tambah stres kadang-kadang. Dan kalau kita bacain, tambah kita ngebaca, tambah banyak lagi peningnya. Ya kemarin banyak yang sharing kayak gitu ya. Katanya Temput unfollow katanya ya. Pusing. Nah jadi nggak semuanya mungkin seperti itu. Balik lagi, ada juga yang memang psikolog-psikolog betulan yang siap membantu gitu ya. Nah kalau misalkan Anda datang ke memang mereka yang secara resmi gitu ya, memang belajar gitu ya, dan memang sangat menguasai, ya monggo silakan gitu ya, itu sangat-sangat bagus. Saya pun masih datang ya kan, kalau misalkan memang saya perlu insight baru, saya akan yang nggak kepikiran sama saya datang ke konselor saya atau ke coach saya ya. Jadi kayak belajar semuanya gitu loh dari mereka-mereka yang sudah lebih ahli, dan mereka membantu membimbing kita, itu lebih oke dibandingkan kalau misalkan kita harus diagnosa sendiri ya, jadi akhirnya jadi bermasalah. Nah jadi kalau misalkan Anda masuk sana, seringkali kita jadi ngerasa begini A B C D, terus dikasih lagi yang toxic positivity, semuanya dikeramasin, dibilangnya lu harusnya positive thinking begini, tambah kita stres lagi. Bukannya kita nggak mau, karena kan yes, jadi ketika waktu saya stres teman-teman, nasihat itu banyak banget yang dikasih ke saya. Udahlah kamu jangan stres, gini-gini, kamu harusnya berpikir positif. Mungkin hal ini terjadi karena begini-begini, semuanya terjadi karena seizin Tuhan, gini-gini. Cuma dalam hati, aduh ya gimana, gue kesel minta ampun gitu kan. Kalau dibilangin, udah lu jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel, lu bermasalah, lu gampang marah apa segala, kok jadi orang kok suka marah-marah gitu. Tuhan kan gak seneng kalau lu sering marah-marah, banyak berdoa, ya berdoa udah rajin ya kan. Cuman ngegas mah ngegas aja, meledak ya meledak aja. Ya kan, kenapa? Karena ya kayak emosi itu begitu kental di dalam tubuh fisik kita. Kembali lagi yang saya sering sampaikan, emosi itu bukan cuma soal di pikiran aja. Kita dinasehatin tuh susah buat ngerti atau memahami. Kenapa? Karena it's sesuatu yang memang di tubuh fisik yang perlu kita buang, kita lepaskan. Katanya Kak Vera, capcay lah, kata dia. Iya, lu kan nggak ngerti apa yang kita rasain, ya kan? Jadi semuanya beda gitu loh. Jadi kalau misalkan Anda kena seperti itu, di dalam udah fisiknya udah nggak enak gitu ya, kayak baru sedikit rasa udah deg-degan jantungnya, perut udah nggak enak, apa segala macam, udah indikator fisik semua, pundak udah pegel, sini udah sakit. Nih aja saya ngerasain, nggak tahu nih siapa punya, udah langsung nggak karu-karuan kayak gitu ya. Nah ini yang perlu kita buang-buangin, kalau nggak ya terus-terusan nyangkut di sini gitu loh. Nah jadi nggak bisa kalau misalkan cuma sekedar dengan berpikir positif kita menyelesaikan masalah. Ya jadi waduh, kata Temput, ya saya udah berdoa, sudah semuanya udah, tapi emosi tetap tidak terkontrol. Yes, karena tersimpan di dalam tubuh fisik. Jadi banyak yang kemarin kita sempat bahas juga, kalau misalkan orang banyak yang nanya kenapa saya berdoa tapi tetap saya emosian gitu. Jadi sebenarnya kalau emosian itu sama berdoa ya, dua hal yang memang kayak, berdoa itu membantu kita lebih tenang ya. Tapi kalau misalkan menghilangkan emosinya sebenar-benarnya, nah itu perlu tahu caranya juga. Ibaratnya gini, luka emosi itu seperti luka betulan. Jadi kayak kalau misalkan ada luka patah tulang nih yang saya pernah sampaikan sebelumnya. Kalau tulang patah, Anda doakan, tulangnya itu nggak serta-merta sembuh. Tulang patah Anda mungkin perlu digeser dulu ke posisi yang betul, dirapihin. Kalau dokter butuh dioperasi, perlu dioperasi dulu, dikasih obat ya kan, buat supaya ngilangin nggak sampai infeksi, nggak sampai rusak gitu. Tapi kalau cuman berdoa saja, ibaratnya tulangnya itu nggak akan nyatu tiba-tiba gitu. Makanya Tuhan sekarang kirim yang namanya dokter buat membantu kita. Ya kan, misalkan udah berpikir positif aja deh, kita berdoa aja, pasti Tuhan akan bantu gitu ya. Jadi kalau patah tulangnya berdoa gitu ya, oh Tuhan tolong aku, sembuhkanlah aku. Jadi kayak berasanya tiba-tiba pengennya tulangnya sembuh gitu. Tuhan kirimin orang bantuin, udah nggak usah bantu, saya mau tunggu Tuhan saya bantuin saya, ya kan. Dokter datang, oh jangan pegang saya maunya Tuhan bantuin saya, ya kan. Berdoa terus Tuhan gini-gini, lama-lama
infeksi kakinya tetanus terus mati. Begitu metong masuk surga ditanyain, masuk penghakiman. Tuhan, kenapa saya sudah berdoa sama Tuhan gak ditolong-tolong? Dia bilang kan, ya saya udah kirimin itu dokter, saya udah kirimin itu orang-orang yang bantuin kamu, tapi kamu ditolongin gak mau, kata dia. Ya saya juga pusing, ya kan? Zaman sekarang kan Tuhan bantu itu melalui ngirimin ya orang-orang di sekeliling ciptaan-ciptaan dia buat ngebantuin gitu kan. Jadi bukannya langsung tiba-tiba sembuh begitu aja gitu. Nah sama juga dengan luka emosi. Luka emosi dalam diri kita perlu untuk ngerti ya kan, gimana sih caranya, langkahnya buat ngebuangnya, sehingga ketika dibuang semua nggak ada lagi rasanya kayak gitu. Jangan kita jadi toksik, berdoa terus gitu ya, positif aja, berpikir positif, terus kayak udah nanti semua akan selesai, corona akan berlalu gitu ya, kita jalan-jalan aja positif thinking lah, nggak kena corona gue pasti kebal gitu ya. Muka gila lo anjing. Jadi maaf tut gitu ya, sorry disensor lagi gitu ya. Jadi maksudnya kadang-kadang ada orang kan yang kayak ya udah berpikir positif aja gitu, nggak mikir lagi seperti itu. Nah jadi kita perlu untuk berlogika yang sehat lah istilahnya kayak gitu. Jadi kayak benar-benar ya kayak jangan sembarangan mentang-mentang positif nggak bakal kena corona terus kayak datang nyelonong nggak pakai masker kayak gitu. Makanya banyak orang yang sampai sekarang lagi meledak-ledaknya nih corona, lagi gila-gilaan. Ya kalau bisa Anda jaga untuk nggak terlalu keluar terus-menerus kayak gitu ya. Lebih controlling dalam keseharian Anda, itu kan jadi hal yang penting juga gitu ya. Jadi kayak supaya ya kita jaga sama-sama lah. Karena setiap kali ada yang namanya PSBB, itu banyak orang yang kesulitan gitu loh maksudnya. Karena ibaratnya ya mereka terdampak sekali ya kan. Saya sering banget kayak naik taksi gitu ya, misalnya pas lagi naik taksi tuh, kalau lagi males nyetir kan saya naik taksi, bapaknya selalu ngomong gitu kan, iya nih aduh PSBB lagi pak, langsung orderan tuh sepi, kosong, susah apa segala macem kayak gitu. Jadi kayak apa yang kita lakukan itu berdampak bukan cuma sama kita doang. Di sini itu memang kita perlu fight bareng-bareng. Fightnya apa ya, dalam artian kita jaga sebaik-baiknya lah. Bukannya berarti sampai nggak keluar sama sekali, tapi sebisa mungkin kalau misalkan sampai harus keluar, ya kita pakailah masker gitu ya. Jadi kayak sebisa mungkin, apalagi ada COVID varian Delta sekarang makin gila lagi gitu ya. Nah jadi jaga-jaga teman-teman, penting banget di masa sekarang. Karena COVID lagi menggila, jangan sampai makin parah gitu ya. Kalau bisa dikurangin dulu buat keluar. Kayak hari ini juga mama mertua saya ulang tahun gitu ya. Pengen sebenarnya kumpul sama-sama. Cuman begitu ya lagi ada COVID lagi naik begini, ya kita menghindari lah untuk kayak keluar, kan harus makan di luar gitu ya segala macam. Nanti malah takutnya ada apa-apa malah nggak enak gitu. Jadi ya udah kita milih untuk tetap stay di rumah gitu ya. Nah jadi boleh lah buat jaga-jaga dulu gitu sementara. Kita ngerem dulu lah, karena juga banyak banget kan yang lagi case tuh lagi naik gitu. Ya sampai dalam 23 hari ke belakang tuh lebih dari 100.000 orang yang case baru corona di Jakarta sendiri. Ya seluruh Indonesia mungkin ya. Saya lupa tadi terakhir datanya saya lihat. Dan itu menimbulkan ya banyak ketakutan gitu ya. Fear-nya itu sangat-sangat luar biasa. Dan bukan berarti kalau misalkan Anda tidak takut, artinya Anda positif secara berlebihan. Ya, positif secara berlebihan itu sesuatu hal yang tidak baik juga dalam kehidupan. Karena jadi kita nggak bisa ngelihat mana yang nggak tepat. Misalnya kayak tadi ya, positif aja deh nggak kena corona, nggak usah pakai masker gitu ya. Nah itu kan ya jadi akhirnya malah kena, ya akhirnya malah resiko gitu. Ya banyak yang dulu pas lagi bilang oh nggak, corona itu nggak ada gitu ya, nggak mungkin kena corona, akhirnya malah kena gitu ya, malah anggota keluarganya ada yang meninggal. Ada juga yang kayak kemarin ada salah satu kenalan saya posting, dia bilang gue punya temen nih kata dia ya kan, kemarin kena corona terus udah selesai sembuh, terus dia nggak jaga protokol kesehatan lagi ya, pakai masker nggak pakai masker, ngobrol sembarangan aja kayak gitu ya. Terus udah gitu kena lagi corona kedua, soalnya karena merasa ya yang pertama itu dia kena corona udah selesai, antibodinya tuh bakal muncul gitu ya, jadi berasa udah kebal aja, kuat gitu. Abis itu kena lagi corona terus ditanya udah kemana orangnya, udah nggak tahu, udah hilang katanya udah pindah dunia. Nah jadi kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi walaupun kita positif, jangan sampai positif itu jadi sebuah toksik yang secara berlebihan. Dan buat teman-teman juga jangan sampai, ibaratnya nih juga ada yang kena euforia teman-teman tuh kemarin nih ya, kayak saking senengnya sama di WTRT
terus positif banget sama DYTRT. Jadi semua orang tuh kayak mau di-convert. Weh, kamu harus dengerin DYTRT. Ini bagus gitu ya. Terus kayak saking jadi kayak gospel setiap hari gitu ya, di semua orang tuh kayak mau disuruh DYTRT-in gitu ya. It's a good thing gitu ya buat saya pribadi. Terima kasih teman-teman gitu ya. Tapi di saat teman-teman kayak justru malah kayak mengkampanyekan ini gitu ya, tanda kutip ya, itu jadi kayak kadang-kadang orang malah jadi, ini kenapa sih kok gue jadi kayak dipaksa jualan, dipaksain gitu ya, didorong gitu ya. Nah jadi sebenarnya jangan kayak gitu juga. Mungkin kalau kitanya nyantai malah lebih asik ya, kalau mereka ngelihat kita berubah. Intinya adalah being an invitation itu selalu hal yang paling penting yang saya diajarkan banget di kelas akses, yaitu kita menjadi pribadi yang sangat-sangat open banget, sangat-sangat happy gitu ya. Terus semua masalah pikiran kita bisa selesai, kita lebih tenang, hidup kita lebih enak. Orang akan ngeliat gitu loh, dan dia akan penasaran. Hey, kok hidup kamu berubah banget sih? Aku lihat ya, dulunya mungkin susah apa segala macam. Gimana caranya? Kok bisa gitu? Apa sih rahasianya? Mau tahu ya? Bayar. Ya jangan langsung dikasih tahu kalau orang udah nanya. Kasih tahu nggak ya? Gitu, ya kan? Supaya apa? Supaya mereka penasaran gitu ya. Kalau kita sering-sering langsung kasih misalkan, wah ini bagus, ini bagus, biasa orang anggap angin lalu. Tapi kalau kita bikin mereka penasaran, kadang mereka jadi interest sendiri ya. Jadi salah satu positivity yang seperti itu, misalkan kita semuanya kita bilang, oh ini bagus gini, orang cenderung mereka malah tidak nangkep ini sebagai sesuatu yang positif, karena orang itu pada ketakutan ya. Kalau misalkan zaman sekarang ditawarkan sesuatu yang bagus, orang udah takut, apalagi kalau too good to be true ya. DYTRT adalah salah satu sistem yang paling dihindari sama banyak orang ya. Kenapa? Karena orang ketakutan begitu datang, buang emosi hitungan menit, ini terlalu bombastis, terlalu fantastis, terlalu konslet kata dia. Nggak mungkin orang bisa ngebuang emosi dalam waktu hitungan di bawah 1 jam ya kan. Pasti ini dibohongin, uang saya mau diambil gitu loh. Jadi kayak sensornya langsung naik ya. Karena biasa yang namanya emosi itu, wah kita butuh proses panjang ya kan, menyelesaikan kayak bolak-balik. Kita harus ngerti dulu emosinya, kita harus pahamin bagaimana emosinya bekerja, baru bisa diselesaikan kayak gitu. Dan selesainya benar-benar permanen total gitu ya. Jadi kayak ya bener juga sih cara seperti itu gitu ya. Jadi kayak dilihat dari berbagai sisi. Nah, cuman ada alternatif lain juga yang bisa kita gunakan ya dengan sistem ini gitu buat ngebuang emosinya. Tapi ya saking testimoninya terlalu aneh ya, jadi kadang sering disangka orang bayaran gitu ya. Jadi kayak ini metodologi yang nggak jelas gitu. Ini apaan, tiba-tiba kok ngomong begini bisa nyembuhin orang dalam waktu singkat gini. Nah, makanya selalu kalau saran saya, cobain aja dulu ya kan, daripada kita langsung negatif. Nah, salah satunya begitu. Ketika kita terlalu positif, ya positif itu jadi kelihatan kayak toksik. Jadi orang langsung takut gitu. Atau ketemput, misal sakit gigi di DYTRT aja terus nggak ke dokter. Nah, ini dableknya nggak ketulungan. Ya, jadi jangan kita mendewakan seolah-olah karena pikiran kita canggih gitu. Udah semuanya di DYTRT-in aja. Wah, COVID, aduh kena corona, saya DYTRT-in, nggak perlu minum obat. Ya, itu ya kalau mampu syukur gitu. Begonya lu gitu kan. Jadi tetaplah semuanya kita perlu untuk lakukan sesuai dengan koridor. Ibaratnya gini, DYTRT hanya sebuah tools, jangan mendewakan tools ini gitu ya. Ini cuman kayak satu cara untuk membuang emosi Anda dengan lebih efektif dan lebih mudah. Anda bisa gunakan, kombinasikan dengan semua informasi yang Anda miliki di luar sana. Ya, Anda pengen sukses, buang-buang semua hal-hal negatif yang membuat Anda nggak bisa sukses. Habis itu apa? Anda belajarin cara-cara sukses dari guru-guru sukses kan banyak ya. Jadi jangan bawa semua limitasi kita, ketakutan kita untuk sukses, terus kita kayak nyoba-nyoba segala macam tanpa kita tahu sama sekali gitu ya. Minimal kita belajar sesuatu dulu lah. Banyak kan trainer yang bagus-bagus gitu ya, belajar dari sana. Jadi kita bisa mengakuisisi cara-caranya. Jadi bukan cuma sekedar ibaratnya gue pakai jurus ini terus ini kayak semuanya selesai pakai jurus ini, enggak juga kayak gitu ya. Jadi semuanya selalu pakai satu konsep yang disebut dengan utilize everything, atau mempergunakan segala tools yang kita miliki dalam kehidupan ya. Ibaratnya
Anda bisa punya obeng, Anda bisa punya obeng, Anda bisa punya palu, ya. Anda bisa punya mungkin yang kayak apa sih namanya tuh yang buat begini tuh, crank gitu ya, shaft. Nah, itu setiap alat tools punya caranya beda-beda untuk baut yang berbeda-beda, untuk paku yang lain-lain ya. Jadi kayak memang di OTRT kayak Swiss Army ya, kayak pisau yang bisa menyelesaikan berbagai masalah, tapi khusus berkaitan ngebuang emosi bawah sadar. Tapi sisa yang lain ya monggo silakan datang ke keahliannya masing-masing, ke dokter ya kan, ataupun misalkan kalau sakit ya ke dokter, kalau misalkan mau jadi lebih sukses datang ke trainer segala macam ya. Ini untuk mempermudah hidup, tools tambahan ya. Jadi seperti itu. Oke, so jadi kembali lagi, coba cek kalau misalkan Anda positif terhadap sesuatu secara berlebihan selama ini. Apa sih yang menurut Anda kayak perlu Anda sampai gospelkan kepada banyak orang gitu ya, tapi secara berlebihan ya. Jadi kalau misalkan ada hal apapun dalam hidup Anda yang membuat Anda selalu berpikiran positif dan seolah-olah tidak bisa melihat bahwa ada juga hal-hal yang negatif juga dalam kehidupan. Ya, perhatikan semuanya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan semua yang tidak mengizinkan Anda memiliki kesadaran untuk menentukan kapan Anda perlu positif, kapan Anda perlu melihat secara realistis, ya, dan kapan Anda memiliki kesadaran penuh atasnya. Semua yang tidak mengizinkan Anda memiliki kesadaran atas segala hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda secara positif memandang setiap permasalahan Anda tanpa Anda mencari solusi atasnya. Ya kadang, oke, aku positif, mau ini positif, ini pasti akan berlalu, ini pasti akan selesai. Tanpa kita melakukan usaha atau mencari cara atau informasi untuk bisa menyelesaikan dengan lebih cepat masalah kita. Kapanpun Anda selalu bergerak dari energi yang berpikiran positif, sehingga Anda mengabaikan semua indikator yang lainnya dan mengabaikan seluruh kondisi kesadaran Anda. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda secara positif memandang semua permasalahan Anda dan Anda anggap seperti tidak ada apa-apa. Kapanpun Anda mematikan semua indikator untuk Anda bisa memiliki kesadaran penuh untuk mendiagnosa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda, apa yang Anda perlukan, dan kemana Anda harus mencarinya. Semuanya tidak mengizinkan Anda untuk masuk dalam kondisi ini. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Yang jelas jadi happy. Happy kan bikin sehat, betul banget. Mas Santosa nih paling ngerasain kayaknya begitu. Happy, lebih ringan, lebih mudah ya. Pak Dinata juga, hati yang gembira adalah obat, betul sekali ya. Perhatikan semua energinya. Semua hal yang orang coba sampaikan secara positif, yang mungkin itu selama ini Anda pikir mereka tidak berkontribusi ataupun Anda sudah kesal kepada mereka. Semua label yang Anda berikan kepada orang yang selalu berusaha untuk memaksakan positifnya kepada Anda. Ya, perhatikan kapanpun mereka memaksakan Anda untuk menjadi positif dengan cara mereka memandang dan mereka berpositif ria. Semua energi yang terkait dengan hal ini sehingga Anda melabel mereka dan Anda mungkin menyimpan semua hal-hal rasa-rasa yang terkait dengannya. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Positif, semua orang baik, akhirnya banyak yang meminjam hutang. Tobat, kata Kak Lia. Iya bener banget, kalau kita positif semua orang baik, yang minjem pasti akan mulangin gitu ya. Kita nggak bisa ngelihat mana yang memang bisa meminjam dan bertanggung jawab, mana yang tidak ya. Karena orang yang dipinjamkan ada yang memang betul dia bisa bertanggung jawab, ketika dipinjamkan dia bisa balikin gitu ya. Ada juga yang dipinjemin ya nggak akan pulang gitu ya. Jadi Anda perlu untuk bisa melihat juga ya, dan semua yang tidak mengizinkan Anda memiliki kesadaran atasnya untuk menentukan kepada siapa Anda asik untuk bekerja sama, seru-seruan, dan mana yang memang tidak bisa diajak kerja sama. Perhatikan semua energinya. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda ngefans sama segala hal positif, sehingga Anda selalu menggunakan positif dari nilai positif dari segala hal yang Anda lihat. Selalu ngelihatnya orang semua benar, selalu ngelihatnya orang semua baik, tanpa Anda memiliki kesadaran penuh untuk bisa melihat, mendengar, merasa,
mana yang benar. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk bisa masuk dalam kondisi ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda merasa diri Anda sangat-sangat positif, ini juga toxic positif, sehingga Anda perlu untuk menyebarkan kepositifan Anda dan menceritakan semuanya kepada orang-orang di sekeliling Anda. Segala keharusan ini, sadari, terima pesannya, ambil, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan segala keharusan Anda untuk mengubahkan dunia menjadi lebih baik lagi. Ayo lo. Bukannya nggak boleh ya. Kayak saya selalu belajar setiap hari mengubahkan dunia menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau Anda bergerak dari segala keharusan Anda, seolah-olah orang lain salah, gue harus benerin. Ya, karena dibalik ngebenerin orang, berarti saya ada label bahwa mereka bermasalah. Ketika saya bilang, oke, saya mau benerin kamu, berarti kamu salah. Ya kan? Oke, dan kapanpun Anda melabel orang lain sekeliling Anda salah dan Anda selalu ingin menebarkan segala kepositifan dalam diri Anda, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Segala keharusan Anda untuk mengubahkan dunia menjadi lebih baik lagi, orang-orang di kanan kiri menjadi lebih baik lagi, dan tidak menghormati keputusan mereka, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kalau sekarang takut positif, iya, jangan sampai ya positif ya. Kalau corona positif serem ya. Juga ya, kalau buat teman-teman direkomendasi untuk nunda dulu untuk tidak punya anak, jadi jangan positif juga di tes pack-nya gitu ya. Kemarin nih pas lagi saya ikut ke kelasnya Ibu Meli Kyong ya, jadi katanya kan karena di masa corona ini semuanya serba tidak bisa diprediksi gitu ya. Jadi kadang semuanya lagi sehat, satu keluarga, terus ya nggak lama ada aja yang keluarga yang tiba-tiba udah jadi yatim piatu anaknya gitu ya, masih sangat kecil-kecil gitu, nggak ada yang ngurusin lagi karena orang tuanya kena COVID ya. Ada juga yang kayak gitu, langsung takut gitu ya. Jangan ya. Dan semua rasa takut yang muncul akibat kisah ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Semua ketakutan Anda terkait dengan COVID-19 yang ada dalam diri Anda, pemikiran Anda, yang pernah Anda lihat, dengar, rasakan, alami, pelajari dari siapapun, kapanpun, dimanapun, dari yang Anda baca, artikel apapun, dari semua kata-kata dokter-dokter, atau semua yang dikasih tahu oleh siapapun, semua energi yang terkait dalamnya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Bukannya nggak takut artinya Anda sembarangan, positif aja, nggak usah pakai masker ya, GOBLOG ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Langsung dibuang, dilepaskan, bukan maskernya, emosinya. Ya, tapi kalau keluar tetap pakai masker, jaga jarak ya. Dan kalau misalkan emang bisa aktivitas di rumah, jangan terlalu banyak keluar ya, kecuali memang Anda aktivitasnya harus di luar kayak gitu ya. Jadi kayak be happy aja seperti itu. Tapi bukan berarti positif secara berlebihan ya, kayak gitu. Tapi bukan juga berarti tidak boleh positif ya. Positive thinking juga oke kok, sesuatu hal yang baik juga. Yang penting semuanya tepat pada kadarnya. Oke, semoga menjawab ya. Kalau terobsesi dulunya pengen sekolah psikologi sehingga pada akhirnya mempelajari hal tersebut, dan semua yang pelajari ingin diaplikasikan mengubahkan orang lain, dilepaskan juga kok. Yes. Dan semua rasa yang muncul terkait dengan ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, coba batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, dan lepaskan. Ya, bukan berarti kita jadi nggak bergerak dari keharusan, tapi kita tetap mengubahkan. Bukannya kita berhenti, enggak. Jadi tetap kita lakukan gitu ya. Melepaskan itu bukan berarti kita berhenti total. Melepaskan itu bukan berarti kita tidak melakukan. Melepaskan itu cuman menghilangkan keharusannya aja, menghilangkan energinya aja ya, sehingga tidak nyangkut di tubuh fisik kita, sehingga kita bisa memilih dengan pilihan yang memang kita ingin pilih. Mau melakukan ya lakukan saja, seperti itu ya. Oke, thank you semuanya, thank you Kak Jevan Vina, thank you juga Livia sudah kasih tema, Kak Octavia Hill, terima kasih, Kak Nike juga terima kasih semuanya udah ikut ya, Kak Rita sama terima kasih, Kak Katrin, welcome ya, semuanya banyak nih yang lagi hari ini nonton ya, thank you banget karena sudah sharing, karena yang berlebihan tidak baik kecuali uang di dalam rekening saya sendiri gitu ya. Ya
dalam rekening Anda sendiri. Kalau berlebihan nggak apa-apa ya, uangnya yang banyak gitu Anda bisa gunakan buat hal-hal baik ya, jangan dipakai buat yang aneh-aneh pokoknya. Oke, so be happy always, thank you semuanya, sampai ketemu lagi besok ya di tema-tema yang berbeda juga. Terima kasih udah lemparin tema ya, jadi kita bisa langsung bahas tema-tema yang seru-seru juga. Thank you semuanya, see you again tomorrow, bye bye, love you all, dah.